Baik Bapak Ibu, shalom semuanya. Selamat datang buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini. Bapak Ibu yang kali pertama hadir, Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Pak Bu, pastikan Anda tidak langsung balik selepas ibadah ya. Tetap saya akan bagikan visi dan misi gereja di tempat ini, dan kami juga rindu jikalau Bapak Ibu membutuhkan pertolongan di saat Bapak Ibu bergumul, maksudnya dukungan doa dari kami. Demikian juga Bapak Ibu yang tidak sempat hadir bersama kami di sini, di luar kota, di luar negeri. Selamat mengikuti acara ini. Kalau luar negeri jam segini saya sudah berani menyapanya. Kalau pagi saya agak kurang berani karena saya pernah dikasih, oh Babe lagi nyapa kami lagi tidur gitu ya. Kalau jam 10 sana jam 10, Amerika jam 10 malam udah saja mau tidur. Kalau sekarang mereka sudah bangun gitu loh ya. Oke, terima kasih semuanya. Pastikan semua diberkati Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan. Ada satu topik kemuliaan Sion yang akan datang, itu yang ditulis oleh seorang nabi di saat bangsa Israel sedang mengalami kegoncangan pada masa itu. Dan firman Tuhan ini datang kepada bangsa Israel. Tujuan firman Tuhan ini datang kepada Israel sebenarnya ini bukan diperuntukkan untuk bangsa Israel sekadar untuk bangsa Israel, tetapi lebih tepatnya kalau saya melihat historis ya, tulisan ini berhubungan dengan kehidupan akhir zaman ya, berhubungan dengan kehidupan Anda dan saya, karena di situ ada teks yang ditujukan langsung kepada Tuhan Yesus. Teks dan konteksnya memang seperti itu. Ya, jadi kita mau sama-sama belajar ya, kita angkat dari topik ini. Jadi Yesaya menulis di kitab Yesaya pasal 60, kemuliaan Sion, dalam topiknya ya seperti itu, kemuliaan Sion yang akan datang. Kemuliaan Sion akan datang. Sion itu Yerusalem, kota Sion. Tapi kalau kita pemahaman ke spiritual, ya kan secara empirisnya yaitu tertulis sejarah Alkitab tentang Sion Israel. Tetapi secara spirit itu berarti berbicara kepada orang percaya. Kalau kita tarik secara linear waktu gitu ya, ya berarti sampai ke kita gitu loh. Ya. Kita berkata demikian Pak Bu, perhatikan saya akan bacakan ayat pertama dari pasal ke-60 berkata, bangkitlah menjadi terang sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sampai di sini saja Bapak Ibu, kalau punya kesempatan di rumah dibaca lagi terus ayat-ayat berikutnya sehingga lebih memperlengkapi wawasan cara kita untuk melihat secara utuh konteks daripada firman yang kita baru saja baca. Namun saya mengambil beberapa ayat ini mengangkat satu topik untuk kita, pesan Tuhan buat gereja kita. Dari pembacaan beberapa ayat ini dari ayat pertama sampai ayat yang kelima, saya temukan di situ ada 3 bagian yang sangat penting Pak, Bu. Ya, untuk adik-adik saya maupun yang hadir maupun di rumah diperhatikan. Ada 3 bagian. Bagian pertama saya mengistilahkan, ya seringkali saya menggunakan kata terminologi, ini konstruksi saya. Jadi itu istilah. Saya mengistilahkan yang pertama adalah bersifat kerohanian. Dari pembacaan itu saya bagi jadi 3 bagian. Bagian pertama adalah kerohanian. Boleh sama-sama? Kerohanian. Bagian yang kedua kehidupan.
Ya, jadi ada kerohanian, ada kehidupan. Kalau berbicara kehidupan berarti sirkulasi manusianya di dalam kehidupan ini. Dan termasuk segala bentuk yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga, kelimpahan. Nah, ini dia sebenarnya yang paling kita butuhkan tuh yang ketiga, kelimpahan. Loh, kelimpahan apa saja? Kelimpahan yang dimaksud di sini adalah teropong cara Tuhan melihat. Di saat Yesaya menulis ini, dia melihat akan datang. Kalau dia melihat akan datang, saya bisa memprediksi di era Anda dan saya inilah saatnya yang sangat mendekati maksud dari tulisan ini. Tidak ada yang amin ya. Jadi nggak ada yang bergairah. Ya, jadi saya melihat, saya menteliti dan berdoa, apa yang ditulis itu paling dekat pendekatannya di era kehidupan Bapak Ibu di saat ini. Nah, ketiga itu kita mulai dari yang terpenting diantaranya adalah kehidupan dulu. Kehidupan itu berkaca dari firman Tuhan yang di ayat yang kedua. Dia katakan kehidupan ya. Kita bicara kehidupan. Di sini maksud kehidupan yang diartikan oleh penulis itu bukan kehidupan masa kini, masa lalu ya. Tetapi ini bicara tentang secara linear waktu ya, secara linear waktu artinya dulu, sekarang, sampai Yesus datang kedua kali, konteksnya seperti itu. Sebab sesungguhnya dia katakan kegelapan menutupi bumi. Dan ini bukan saat ini sebenarnya. Sejak kapan? Sejak di Taman Eden. Ya, sesungguhnya dikatakan kegelapan menutupi bumi ini, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Maksudnya apa? Maksudnya kehidupan ini telah kehilangan kebenaran. Kenapa kehilangan kebenaran? Karena kebenaran yang dipercayakan kepada manusia pada masa itu Adam dan Hawa. Bapak Ibu perhatikan, itu penting. Mandat dan tanggung jawab itu sangat amat penting. Ketika kita lalai di dalam menjalankan mandat atau perintah Tuhan, sebenarnya persoalannya bukan pada diri kita saja, kepada orang lain. Sebagaimana kita ketahui seorang ayah mendapat mandat sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah, apapun yang dia buat, apapun yang dia lakukan bukan hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Tapi terkadang ego itu membuat dia, ego itu daging. Daging itu Alkitab katakan seperti anggur yang manis membuat orang mabok. Ego itu membuat kita lupa siapa kita, padahal kita hidup tidak seorang diri. Kita punya istri, punya anak, dan punya cucu, dan punya keluarga. Sedikit apapun yang kita buat berdampak pada mereka, Pak Bu. Paham ya? Nah, Adam dan Hawa konteks ini dulu, saya tidak mengatakan bahwa dia tidak berpikir ya. Tetapi kenyataannya pada masa itu dia terjebak ke dalamnya. Seharusnya dia sebagai manusia pertama yang mendapat mandat ilahi dari Tuhan. Statusnya dia adalah serupa dengan Allah, bayangin aja. Anda dan saya tidak disebut diciptakan serupa dan gambar dia loh. Enggak, kita lahir dari ayat kita. Oleh karena kita lahir sebagai manusia, maka kita bisa secara runtutan yaitu jadi serupa dengan Tuhan. Itu hanya runtutan karena kita manusia, berarti keturunan Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa itu langsung mendapat predikat bahwa dia adalah gambar Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia mendapat mandat menguasai alam semesta.
Kalau hari ini orang mau pengen ke angkasa, mungkin bertahun-tahun untuk merancang pesawat dan sebagainya. Apakah Tuhan salah memberi perintah kepada Adam menguasai yang di udara, di laut, artinya menguasai alam semesta ini? Enggak lah. Kalau Tuhan itu salah main asal ngomong, kalau Pastor Tony mungkin bisa salah ngomong. Karena manusia ada keterbatasan. Ya Pak ya? Allah enggak seperti manusia. Ketika Allah berfirman, iya dan amin, itulah Allah kita. Maka dia berkata kepada Adam dan Hawa, dengan keserupaan dia dengan Allah dan diberi kuasa untuk menguasai langit dan bumi, menguasai alam semesta ini, penuhi bumi ini. Weh, Anda bayangin. Jikalau dia sakit virus, jikalau dia kena virus seluruh bumi pasti kena virus. Satu manusia saya nggak tahu kebenarannya sampai di mana. Saya nggak pernah menyelidiki, tapi saya cuma dengar. Hanya satu orang terjangkit virus COVID-19, katanya di Wuhan. Satu orang, konon dia makan kelelawar katanya. Konon katanya seperti itu. Saya nggak tahu benar atau tidak, tapi memang berita seperti itu. Tak kala dia makan, dia terjangkit, maka seluruh dunia shutdown, termasuk Anda dan saya hari ini masih pakai masker. Gara-gara orang itu, saya nggak tahu orang yang mana. Seandainya orangnya kalau berdiri sini, iya kan? Agak mirip seperti Adam juga, gara-gara dia kan. Kita semua begitu. Paham nggak maksud saya? Karena dia tidak pernah berpikir apa yang dia buat itu bisa membuat seperti itu, ya kan? Oke, ya ini hanya sebagai sebuah analogi aja. Dan Adam dan Hawa diberikan mandat untuk menguasai bumi ini, bertanggung jawab memenuhi bumi ini dan mengusahakannya. Pak Bu, kata usaha dalam bahasa asli itu ibadah. Saya tidak usah masuk ke wilayah kata ibadah. Kata usaha itu ibadah. Dan apa yang terjadi ibadah? Allah turut bekerja di dalam ibadah. Karena itu saya sangat amat berbahagia ketika membaca Alkitab. Di dalam setiap kitab yang dituliskan, saya kalau menggunakan bahasa seakan-akan hidup itu salah. Dan ini bukan sebuah dongeng, buku novel yang saya baca seakan-akan hidup, bukan. Tapi ini Alkitab saya baca, memang dia hidup. Bukan seakan-akan, dia itu hidup. Itulah sebabnya Matius menuliskannya. Jikalau 2-3 orang hadir dalam nama Yesus, dia ada di tengah-tengah itu. Maksudnya apa? Maksudnya kehidupan kita dengan hati yang mengagungkan Tuhan di dalam seluruh sendi kehidupan. Enggak terlalu tinggi bahasa. Seluruh sendi kehidupan maksudnya apa? Anda seorang guru, ada seorang karyawan, Anda seorang pengacara, Anda seorang pejabat tinggi. Apapun yang melatar belakangi dan tugas apapun Anda lakukan, penulis kitab Kolose, Rasul Paulus katakan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Itu namanya aboda, worship atau ibadah. Dan apa yang terjadi Pak Bu? Tuhan menyertai. Ini ditulis dalam kitab Perjanjian Baru. Sebenarnya kitab Perjanjian Baru ditulis itu sedang menceritakan kejadian tentang Adam dan Hawa. Betapa dahsyatnya dia mengusahakan bumi ini, mengusahakan kehidupan ini. Bukan dia yang usaha, Allah turut bekerja di dalamnya. Hebat enggak? Allah menyertai Adam dan Hawa. Tapi pada satu ketika datang
satu pribadi yang bernama ular. Dalam Alkitab dia bilang ular yang licik, ya, ular yang cerdik, tapi di dalamnya sudah terkontaminasi virus si iblis. Lalu mulai untuk mengacak-acak firman Tuhan dengan cara dia. Tujuannya adalah mau menyerongkan Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa serong, maka seluruh kehidupan yang Allah rencanakan buat manusia, menggambarkan dirinya dan diam di tengah kehidupan, merasakan kehidupan ini seperti di surga, hilang sirna. Maka dikatakan kegelapan menguasai bumi dan kekelaman menguasai manusia. Bumi bukan saja hanya gelap di dalam mata Tuhan, tetapi kelam hidupnya manusia. Apa itu kelam? Kalau Anda mau dia kelam, pergi ke Sintang sana. Nggak jauh dari Sintang sana satu bukit. Nggak nyambung. Ya, bukan itu maksud saya. Coba kita lihat Yesaya pasal 24. Mulai dari ayat 5. Bapak Ibu masih bisa mengikutinya? Saya mau yakinkan pada Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kalau perlu Anda catat. Dan ini sangat penting. Tuhan mewahyukan ini kepada saya untuk saya berbicara. Di dalam Yesaya pasal 24 ayat 5 dikatakan, bumi cemar karena penduduknya. Bumi gelap ini, kegelapan menguasai bumi bukan karena Allah salah ciptakan bumi ini. Yang disebut gagal produksi lalu kembali lagi, bukan. Tapi karena manusianya. Sebab apa? Mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian. Perintah Allah yang menjadikan dasar kehidupan, yaitu adalah kebenaran, itu dilanggar. Maka lebih cocok manusia kehilangan kebenaran. Kami para hamba Tuhan suka menggunakan bahasa masing-masing. Ada yang mengatakan kita tidak pernah kehilangan sorga. Saya setuju, sorga nggak bisa hilang, dia punya Tuhan kok. Tapi kita kehilangan kerajaan sorga. Saya setuju juga. Tapi setelah saya merenungkan kembali, sebenarnya kerajaan sorga pun tidak pernah hilang. Karena kerajaan sorga itu adalah menggambarkan kebesaran Allah ada di bumi. Hanya saja kita tidak tinggal di dalamnya karena kita kehilangan identitas kita sebagai anak kerajaan. Identitas kita adalah kebenaran. Ciri khas orang yang kehilangan kebenaran gimana? Coba kita lihat ayat berikutnya. Nah, ini yang seringkali kita jumpai di dalam kehidupan. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Sumpah serapah, saling membela, saling menjatuhkan. Tadi saya sebelum datang ada satu kutipan dari satu YouTuber. Dia sedang marah-marah dengan pendeta yang salah mengutip firman Tuhan. Dengan dalil bahwa dia dari golongan apologet. Saya senang apologet. Saya juga sekolah, saya belajar. Tetapi membela iman kita, ya udah supaya iman kita tidak digeser. Tidak usahlah kita publikasikan sampai mengotorkan ya Ontario kehidupan. Ini media itu langsung seluruh dunia. Puji Tuhan saya tidak main di wilayah itu. Saya paling ada juga khotbah saya. Hati-hati juga. Artinya apa? Orang saling mencela, saling menjatuhkan. Karena tidak memiliki lagi dasar kebenaran, maka tidak memiliki dasar kebenaran, imannya mati, maka terjadilah namanya apa? Degradasi moral. Etikanya nggak ada. Hanya bisa mengejas orang lain, tetapi tidak bisa lihat ke dirinya sendiri. Dan itulah yang disebut apa? Kekelaman. Tadi gelap itu memang dunia ini gelap dan ini kekelaman.
Dari mana asalnya? Yaitu yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Ya 19. 1 Yohanes pasal 5 ayat 15. Coba kita lihat. Bapak Ibu catat ayat-ayat ini untuk memperlengkapi kita. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Apapun alasannya, semua manusia berasal dari Allah. Mau agama apapun orangnya, pendekatan agama apapun yang dia jalankan, tetap manusianya itu berasal dari Allah. Pendekatan keyakinan berbagai cara kita tidak mempersoalkan. Tetapi ada satu maksud sebenarnya saya tahu. Setiap pribadi tujuannya mau menyembah kepada Allah. Semua punya hasrat seperti itu. Tapi belum tentu semua orang bisa mengalami itu. Karena apa? Manusia tidak akan mungkin bisa mencapai Allah kalau Allah sendiri tidak datang untuk menjumpai manusia. Itu bedanya agama Kristen atau orang yang percaya pada Yesus. Kita bukan mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Ya mana mungkin orang yang hilang mencari orang yang hilang mencari. Mestinya yang hilang itu dicari yang benar kan? Hilang yang namanya udah hilang sesat. Ya nggak usah kemana-mana, nanti ada pertolongan gitu loh. Tapi karena orang pintar selalu mencari Tuhan. Yang dicari apa? Yang dicari itu adalah sebuah kondisi kehidupan sehingga dibuatlah yang disebut personifikasi. Personifikasi itu menggambarkan suatu sosok atau suatu pribadi, suatu oknum, itu Tuhan lah, itu yang disembah. Nah, itu agama akibatnya. Ada nggak kekuatan? Ada. Karena kita memiliki sebuah keyakinan, maka setan bisa memakai itu untuk memberikan sesuatu. Kenapa? Karena kita membesarkan dia, pasti ada kebesaran dia melampaui batas kita. Anda melihat satu benda, Anda membesarkan benda itu, pasti benda itu akan memancarkan kekuatan energi di atas kamu. Karena Anda memandang dia besar. Tetapi dia sesungguhnya nggak besar. Kenapa? Karena dia besar hanya sebatas pandangan kamu. Kamu memandang dia berapa besar? Kalau kamu memandang dia 100, maka 100 lah keadaan dia untuk kamu. Maka kamu merasakan dia itu adalah kekuatan, sesuatu kekuatan buat kamu. Ya idenya sih jahat itu. Tetapi sesungguhnya dia tidak ada apa-apanya. Maka itu Daud, walaupun dia kecil-kecil, tapi dia terlatih sejak dia hidup. Beda dengan orang yang pintar. Bukan berarti tidak boleh pintar Pak Bu. Adik-adik yang masih sekolah ya di sini. Harus sekolah. Tetapi pintar nggak cukup. Yang harus Anda pahami adalah cerdas. Pintar itu selalu berpusatkan kepada ego. Kalau cerdas itu berpusat kepada apa? Hikmat. Kebijakan. Saul orang pintar loh. Kalau nggak pintar nggak mungkin dia dipilih. Badannya besar. Begitu dilihat langsung dia jadi raja. Tapi begitu menghadapi Goliat, orang pintar itu selalu mengadakan apa? Perhitungan, untung rugi kan. Lakukan apa-apa untung rugi. Ini Natal nih. Biaya besar enggak? Bro, besar enggak? Waduh, gimana dapat uang besar? Kan begitu loh. Hitung untung rugi. Mau kasih duit, gimana gua mau Natal? Mau beli baju nih buat anak, buat cucu nih. Hitung rugi. Sama kayak Saul juga. Pastor tidak ngomongin Anda, tapi pastor lagi cerita aja nih. Dan orang yang memang terlalu pintar, selalu menghitung-hitungan. Salah enggak salah. Di dalam realita kehidupan memang itu menjadi dasar kita. Dasar kehidupan di bumi ini. Tetapi dasar kehidupan bumi, dasar cara berpikir seperti itu tidak menyelamatkan manusia itu. Kalau bisa menyelamatkan manusia itu, maka manusia tidak semakin terpuruk. Artinya kemampuan manusia tidak bisa menyelesaikan manusia. Beda dengan Daud kan. Daud datang apa? Dia tidak mengukur dengan hitung untung rugi. Karena dia dipilih Allah karena hatinya berkenan pada Tuhan. Artinya orang yang memiliki hikmat dan kebijakan. Dia bilang, Goliat, lu memang besar. Lu datang kepada gue, ini bahasa saya ya. Lu datang kepada gue pakai
tombak, lembing dan segala macam-macam memang besar. Gua tahu, diakui memang betul. Nggak boleh kita gunakan iman tanpa dasar kebenaran. Itu memang betul. Tapi dengar, aku punya sertifikat, aku punya tiket. Karena aku disertai Tuhan alam semesta yang lebih besar daripada kamu. Dan dia memandang Goliatnya kecil. Kalau Saul memandang Goliatnya besar, maka dia nggak bisa kalahkan Goliat. Tapi Daud memandang Goliatnya kecil, jadi lawannya nggak usah pakai yang besar-besar. Sulit dimengerti dengan pikiran. Masa sih lawan seorang jenderal, seorang ahli perang hanya dengan ketapel, dengan batu kecil itu. Tapi memang Alkitab saya catat seperti itu. Saya harus percaya iya dan amin. Apa sih yang kita dapatkan dari ini? Yaitu bahwa kita mengukur kehidupan bukan dengan kemampuan manusiawi kita. Boleh pintar, boleh, tidak salah. Sekolah tinggi saya tidak salah. Saya dorong Bapak Ibu supaya menambah wawasan. Tetapi lebih daripada itu ada bagian yang tidak boleh hilang, yaitu kebenaran. Saya dari kemarin sampai hari ini bicara terus kebenaran. Karena setan itu sudah menguasai bumi ini menjadikan gelap, Pak Bu. Bahkan ada seorang penulis buku, seorang hamba Tuhan yang mengatakan, setiap hari seluruh manusia cenderung berbuat dosa. Bahkan di dalam survei buku yang ditulis, satu hari 200 kali dusta per satu manusia. Anda bayangkan, gereja ini saja kalau ada 2.000 jemaatnya, 200 dusta satu hari, udah berapa dustanya? Apakah tidak cukup untuk mengotori bumi Khatulistiwa? Bicara gereja aja. Kita tidak bicara penduduknya. Pontianak, Kalimantan, Pontianak aja itu ada 700.000 pada waktu saya masih jadi ketua JDS. Kami punya data. Kalau dari 700.000 ada 200 dusta satu hari, apakah tidak cukup mengotori bumi Khatulistiwa? Karena dusta itu adalah jahat. Idenya si jahat. Iya kata iya, tidak kata tidak. Lebih daripada itu namanya dusta, berasal dari jahat. Si jahat telah menguasai. Jangan kita menggambarkan si jahat itu seperti genderuwo yang biasa nonton film datang, ya makan sate nggak habis-habisnya, ya kan? Karena kita udah dirusak. Karena saya tidak lihat yang model seperti itu. Oh setan kagak ada. Bukan setan seperti itu. Tapi ide setan itu yang paling bahaya melalui berbagai sendi kehidupan. Baik media, baik guru kita, mungkin juga pendeta kita, mungkin orang-orang dekat kita. Dan hal-hal yang seperti itu bisa masuk kepada kita. Gambarnya yang paling sederhana datangnya pandemi. Ada yang bilang sama saya, Pastor, saya itu gak keluar, paling ketat. Tutup pintu rapat, masih bisa kena. Itu baru virus COVID-19. Apalagi si jahat. Lebih lihai dari itu. Maka itulah dikatakan Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17. Coba kita lihat. Ini kehidupan Pak Bu. Saya lagi cerita tentang kehidupan. Betapa mengerikan kehidupan ini. Sesungguhnya dari zaman Taman Eden sampai ke nanti akhir. Sampai Yesus datang kedua kali. Kita hidup di tengah-tengah itu. Dan dunia dari ayat 16. Dari ayat 16. Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Kasih garis bawah. Dunia telah dikuasai apa? Si jahat. Kalau berasal dari dunia, berasal dari siapa? Si jahat kan? Kalau kita hidup bergantung kepada yang dikatakan di atas itu, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, berarti itu berasal dari dunia.
yang dipengaruhi oleh si jahat. Sejak kapan? Sejak Taman Eden. Karena nggak punya kebenaran, kan nggak punya kekuatan. Nah, akibatnya ayat 17-nya. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tuh. Dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Bukan pendeta yang ngomong. Alkitab mencatat pernyataan firman. Saya suka gunakan itu. Alkitab menubuatkan, tapi sejarah sedang membuktikan. Pandemi melanda dunia. Pandemi belum selesai, sekarang ekonomi sedang masalah. Ekonomi mungkin belum selesai, sosial, politik dan sebagainya. Kita ada di dalamnya. Orang Kristen ada di dalamnya. Itu yang disebut apa? Kehidupan. Paham Pak Bu? Oleh sebab itulah kita ini perlu Yesus. Oleh sebab itu kita perlu ada namanya komunitas. Kenapa? Yang pertama tadi, kerohanian. Bangkit. Sebab terangmu sudah datang. Apa yang bangkit? Yesus datang ke dalam kehidupan ini. Di dalam Yesaya pasal 60 ayat pertama dikatakan apa? Bangkitlah, sebab terangmu sudah datang. Nah ini begitu kita masuk bulan November, begitu dengar lagu tadi, rasanya kita sudah masuk apa? Aduh, Natal. Anak-anak senang. Yang lagi pacaran agak sedikit mikir-mikir. Hadiah apa ke pacar saya? Apalagi orang tua, aduh, mau beli apa buat anak-anak? Ini biasanya kalau Natal itu jeritan orang tua itu, ya kan? Tapi kalau yang punya duit, tiket kemana promosi? Ya tiket promo, udah rencana keluar negeri, tidak salah. Saya tidak mengatakan itu salah. Inilah kondisi kehidupan. Hari demi hari kita lewati, tahun demi tahun kita lalui. Dan saya sebagai hamba Tuhan sempat terjebak di dalamnya. Maka dikatakan bangkit, menjadi teranglah. Kita harus bangkit menjadi terang. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Apa yang bangkit? Apa yang mati? Saat waktu manusia dijebak sama setan, hilang kebenaran, maka yang mati apa? Iman yang mati. Maka yang datang siapa? Yang datang itu, kata terangmu telah datang, yang datang itu adalah kebenaran. Pada saat waktu kita kehilangan kebenaran, kita itu tercampak keluar dari hadirat Allah, tak satu orang pun yang mampu mendekati Allah, kembalikan kebenaran. Tanpa Allah mesti datang untuk membuka jalan perdamaian, jalan masuk, yaitu Yesus datang. Yang mengembalikan kebenaran buat kita, supaya iman kita bangkit, maka roh kita menyala kembali menjadi roh yang nyala. Sekiranya Psalm 21 jemaatnya 2000, rohnya semua nyala-nyala, cukup menerangi kota Khatulistiwa. Saya nggak tahulah Bapak Ibu punya pengalaman nggak seperti saya. Saya dulu pernah tinggal di kampung. Bahkan saya pernah datang ke satu negara. Saya cerita kampung saja. Itu kalau daerah saya itu kan jauh di hutan sana. Itu kalau malam nggak ada listrik. Kami akan ketemu lampu kalau bulan puasa. Mereka pasang obor di jalan-jalan, ya, di Padang Tikar saya. Tapi biasanya waktu-waktu tertentu malam-malam itu nggak hujan, ya, ada kabut gitu turun dan banyak kunang-kunang. Di bawah pohon kunang-kunangnya itu banyak. Bahkan kadang-kadang kami gini, wih indah sekali. Kita bisa gelar tikar, kita bisa ngobrol, bisa ngopi, diterangi sama kunang-kunang. Kunang-kunang itu kecil, tapi karena jumlahnya banyak, dia menjadi terang.
Bahkan kadang-kadang kami mau pulang ke satu daerah tanpa pakai lampu. Kami tinggal ambil plastik, masukkan kunang-kunang ke dalam plastik, bisa menjadi pelita. Kasih tahu samping kiri kananmu, kamu lebih dari kunang-kunang loh. Jangan buat orang jadi kunang-kunang. Paham? Dan saya pikir ini. Nah itulah dikatakan Tuhan itu datang supaya kita menjadi terang. Karena terang kita ini diperlukan oleh dunia. Tapi anak Tuhan hanya jadikan Yesus itu sebagai tokoh agama, punya agama, lalu hidup dalam keagamaan, tidak bedanya sama orang dunia. Maka Yesus Tuhan kasih saya lihat bahwa kekristenan dan non-kristen tidak ada bedanya. Bukankah hari-hari ini kita sudah lihat di mana-mana kan? Sulit dibedakan. Bahkan pendeta sekalipun sedih. Coba bayangkan. Anak Tuhan. Kemarin saya dengar ada beberapa yang mati. Kalau mati penginjilan kita, haleluya, puji Tuhan, tidak apa-apa. Ini karena pesta Halloween. Halo? Halo? Mana bedanya? Udah tahu barang begituan. Tapi heran yang seperti itu rame. 300 ribuan hadir di situ, mati 100 lebih. Saya nggak tahu secara detailnya. Itu di satu tempat, belum lagi yang di tempat lain. Kemarin baru ada satu kelompok yang dari sana ada di Indonesia. Itu pun 30 orang pingsan, belum mati sih. Kata belum berarti akan mati, enggak, maksudnya tidak ada yang mati gitu. Tapi heran yang seperti itu orang suka. Tapi pada saat kita minta ibadah, doa, banyak alasan, indikasi bahwa kita tidak memiliki kebenaran. Sehingga kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Karena kita nggak punya kebenaran untuk berkaca pada kehidupan ini. Nah karena itu Tuhan suruh kita bangkit. Pertanyaannya gimana kita bangkit? Coba kita lihat yuk Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal 15 ayat yang ke-17. Ini saya mau dorong Bapak Ibu ngalami suatu kebangkitan. Nanti akan ngalami sebuah bukan satu kebangkrutan tapi satu keberkatan. Karena poin yang ketiga itu adalah kelimpahan. Ayo. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Terus berikutnya, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Terus, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Terus, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Merangkul dan mencium dia. Terus kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Terus 22-nya ini yang penting. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. 3 properti yang dikenakan. Properti pertama itu jubah, menggambarkan kebenaran. Justification. Bukan just ini Pak. Pembenaran. Ada yang tanya saya, just apa itu Babe? Ya justification itu adalah pembenaran dari Tuhan. Setiap orang yang kehilangan kebenaran, manakala dia sadar akan dirinya, di mana letaknya, maka ketika dia sadar pada bahwa dia telah terjebak ke dalam dunia yang jahat,
kesadaran itulah ia bangkit imannya. Jadi apa? Sakala kebenaran itu datang kepada kita, maka apa yang terjadi? Iman reproduk dari kebenaran. Ketika dikenakan itu jubah, artinya apa? Dibenarkan oleh Allah, berarti karena kasih karunia dibenarkan oleh Allah, maka kamu punya iman. Iman itu membawa kamu keselamatan lokal hari ini sampai kepada kekekalan, sampai Yesus datang kedua kali. Bukan usaha manusia, itu pemberian Allah. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Dikenakan cincin. Tahu cincin itu apa? Kalau di dalam keluarga, cincin itu adalah kesatuan. Suami istri tukar cincin, artinya kita udah satu. Tetapi di dalam hal ini terminologinya artinya adalah cincin itu menandakan kamu anak Allah, punya otoritas. Metrai. Dikenakan cincin itu berarti kita telah menerima status kita sebagai anak Allah dan punya kuasa. Maka zaman kerajaan dikasih cincin, ya, metraya cincin kalau ada di klasik itu. Dan yang ketiga, kasut. Kasut itu bicara sistem kehidupan, pengandalan hidupmu. Seperti Musa yang tadinya dibesarkan oleh Firaun, konsep cara dia mengelola kehidupan dengan kasusnya yang lama, kuk yang lama. Maka pada saat waktu dia ketemu dengan Tuhan, yang harus dibuang adalah kasusnya. Konsep berpikir kamu, jangan menggunakan konsep berpikir manusia. Konsep manusia hanya untuk manusia. Tetapi kalau datang ke firman Tuhan dengan konsepnya Allah, apa artinya? Mengakui dia sepenuhnya. Kata penulis Amsal 3, 5, dan 6. Percayalah Tuhan dengan segenap hati. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka jalanmu diluruskan kembali. Catat aja Amsal pasal 3, 5, dan 6. Oke? Dan itulah bangkitnya iman. Kalau iman bangkit, roh kamu terang kembali. Terang Kristus bercahaya. Dan yang ketiga, kelimpahan. Saya enggak kupas panjang-panjang, karena ini paling mantap. Cukup satu kali kita baca, pasti kita dapatkan kliknya. Langsung Yesaya pasal 60 ayat yang ke-3 dan seterusnya. Pemusik boleh maju ke depan. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Terus lagi, angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling, ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Terus apa? Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada siapa? Kepada siapa? Tunjuk kiri kanannya, datang kepadamu. Itulah sebabnya saya sangat bahagia kita mengakhiri tahun 2022. Tema Tuhan kepada kita, ya datang ada hidup. Tuhan katakan kita harus mengambil sebuah perjanjian di pertengahan tahun. Tuhan suruh saya urapi. Anda dan saya, kita semua punya hutang satu jiwa untuk dibawa kepada Tuhan, hadiah Natal. Saya tidak tahu Bapak Ibu masih ingat atau tidak. Tapi kalau uangnya sudah kurang, ingat Tuhan pasti. Tapi kalau janji biasanya suka lupa. Banyak orang janji sama Tuhan tapi lupa seenaknya aja. Dia pikir Tuhan itu cuma yang simbol. Pak, Bu, dengar baik-baik. Kalau Anda janji sama Tuhan tidak Anda genapi, saya mau katakan sorga jauh di atas kamu. Hanya tembaga saja.
Ingat saya, bahasa saya benar, dipertanggungjawabkan. Tetapi panitia Natal, kemarin Bro Kevin ngomong sama saya, buat acara di kafe, di sana di sini. Boleh, kebun nanas juga boleh sambil makan nanas, saya bilang. Tidak terlalu banyak tahu kan. Buat apa saja, yang penting Injil diberitakan. Saya ngomong sama Bro Aui, jangan cuma hanya di kafe aja dong. Bikin masak-masak di pasar. Jual murah, kalau perlu gratis. Kalau Anda buat sesuatu yang di luar rasionalitas kita, orang akan tanya, kenapa Bapak Ibu seperti itu? Tadi ada seorang anak Tuhan kecil, umurnya 13 atau 14 tahun. Waktu dia menyampaikan pendapat dia tentang keadaan bangsa dan tentang keadaan pejabat dan oknum-oknum itu menarik semua para cendekiawan. Kok bisa? Dan satu kalimat, saya tahu Tuhan kasih saya punya kemampuan. Dan itu sudah berita Injil, Pak Bu. Kita ketakutan, jangankan berita Injil, ke gereja aja kita takut. Yang saya ngomong bukan orang di sini, yang di sana sini maksud saya. Dan itu saya dorong anak-anak muda, saya dorong Bapak Ibu. Anda yang bisa nyanyi, daripada kita nyanyi ya di kafe, nyanyi aja. Lagu apa? Nggak apa-apa lagu-lagu dunia, ya kan? Begadang jangan begadang, loh dosa itu Pak. Lebih baik kamu nyanyi begadang jangan begadang daripada kamu begadang benaran. Mana lebih dosa? Ya kan? Malam begadang di mana? Rebahan tundukan. Tahu rebahan tundukan? Ini generasi rebahan, rebah aja. Itu juga begadang kan? Besok ke gereja. Sayang, kayaknya sore aja ya Yang ya. Udah sore, aduh Yang, minggu depan deh Yang. Kredit dulu. Kamu pergi sendiri, doain saya ya. Atau kita jumpai sana tapi dalam roh. Ngeri sekali loh, kadang-kadang gitu kan. Nah, coba ya lakukan semua itu, kita memberita. Kalau kita sudah berubah, kalau kita hidup, kita ada berubah, kita ada terang. Orang akan datang sama kita. Anak yang kecil itu karena dia punya terang, orang kaget. Tanya kenapa ada? Dan ada orang yang saya kaget dengan satu bapak. Saya tadi pikir dia itu jam 11 atau jam 1. Benar ya? Tiap hari dia siramin tuh pohon. Ya, saya kenal dia sih. Saya jangan-jangan krisis lalu kurang jamnya atau kelebihan. Dia siram pohon pakai gayung yang di Sutoyo ya. Itu semua disirami, diayani disirami. Pohon. Waktu itu, sekarang nggak usah siram, udah hujan. Terus yang ada pohon, dia tanam pohon. Satu hari saya tanya kenapa? Saya nggak bisa buat apa-apa dari Tuhan. Inilah saya melayani Tuhan. Daripada dia panas, nanti kering. Pohon ini kalau hijau kan bisa jadi berkat. Banyak orang nanya, dia bilang, Tuhan suruh saya lakukan begini. Sementara kita yang punya duit sibuk cari kesenangan kita, hobi kita. Kita lakukan uang banyak kita keluar. 1 sen kita nggak mau keluar untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Halo? Sadar hari ini di mana keberadaan kita. Bangkitkan imanmu. Tuhan merengkuh kembali. Jadikan kita anak-anak terang. Mari bangkit berdiri.